warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami Baritunus TV. Kali ini kembali bersama dengan saya Rizwan Wardana di program Ngobrol Positif. Dan kali ini tidak seperti biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya saya akan mengajak Anda semuanya berbicara tentang hal-hal yang lebih kepada kegiatan-kegiatan yang banyak menguras pikiran mungkin. Dan kali ini saya akan coba mengajak kita semuanya berbincang dengan kayaknya ini sesuatu yang baru dan mungkin belum pernah juga, atau ada sebagian yang sudah pernah mendengarkan apa yang bakal kita perbincangkan di kesempatan kali ini. Dan sudah hadir bersama saya di studio pada kesempatan kali ini Bapak Kadarisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kadarisman. Siap, laksanakan di studio kami. Dan Pak Kadarisman, untuk Anda ketahui bahwa beliau adalah salah satu praktisi atau konsultan VFH Healing Shape Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kita akan berbincang dengan beliau ini seputar apa itu shape. Dan mungkin seperti yang saya uraikan di awal tadi, bahwa tidak semua orang mengetahui apa itu shape, dan ini mungkin barang baru ini Pak. Ini barang baru ini mungkin. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh ke dalam tentang apa itu shape, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kadarisman apa itu shape, kemudian ada kaitannya dengan apa ini itu. Oke. Dan seperti apa perkembangannya di Indonesia sendiri dan mungkin Kalimantan Selatan yang terakhir itu. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, makasih. SAFE itu singkatan daripada Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya. Ini turunannya adalah PPA Healing. PPA itu pola pertolongan Allah yang mengadopsi daripada Spiritual Emotional Freedom Technique ini. Ya. SAFE ini sendiri dibawa dan diciptakan oleh Gary Craig, seorang warga Amerika yang nama aslinya adalah Emotional Freedom Technique. Kemudian dikembangkan oleh Faiz Jainuddin, orang Indonesia asli, ditambahkan dengan Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, asalnya dari Amerika adalah Emotional Freedom Technique saja, sampai Indonesia ada tambahannya Spiritual. Ya. Kenapa spiritual? Karena ternyata spiritual ini adalah unsur penting di dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, problema dan masalah kehidupan. Jadi SAFE ini adalah satu metode penyembuhan yang sederhana tetapi powerful. Kenapa dia powerful? Karena dia mengolaborasikan, menggabungkan 15 teknik terapi yang ada di dunia menjadi satu. Seperti NLP, hipnosis, sugesti, provokatif terapi, akupuntur, energi psikologi, loving kindness terapi, dan powerful prayer, kekuatan doa. Jadi ini sekilas tentang Spiritual Emotional Freedom tadi. Baik Pak Kadarisman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini sesuatu yang baru. Mungkin kalau Kalimantan Selatan sudah mungkin Kalimantan Tengah mungkin bisa disampaikan, mungkin sudah sebelum Pak Kadarisman datang ke studio ini sudah pernah ada ini enggak dengar cerita bahwa ini juga sudah ada sih sebenarnya, atau karena memang belum populer aja di tempat kita. Ya. SAFE ini udah ada familiar beberapa tahun lalu di Jakarta, di Pulau Jawa khususnya. Ya. Di Kalimantan Selatan itu baru beberapa tahun ini masuk melalui PPA Healing, pola pertolongan Allah Healing. Di Kalimantan Tengah sendiri ini belum begitu masif. Betul. Tapi sudah ada beberapa orang yang menjadi alumni dari SAFE ini, termasuk Pak Haji Hamdan, ya, kemudian Haji Bayu, wartawan antara Bantu Selatan. Beberapa orang itu yang kemudian menjadi yang mengikuti SAFE Healing ini. Ya, kedepannya mungkin beliau akan menjadi bagian daripada kami untuk mengembangkan Spiritual Emotional Freedom ini di Kalimantan Tengah. Baik Pak Kadarisman, cukup menarik bahwa
ini kalau saya beberapa waktu ini saya coba lihat-lihat di beberapa artikel memang ada kaitannya dengan masalah psikologi, kemudian nah ini pola pengobatan yang seperti disampaikan oleh Pak Guswan tadi berarti tidak secara ini tidak menggunakan obat-obatan kimia, artinya hanya ini ya, artinya dengan pengobatan secara emosional, kemudian secara psikologis tadi. Nah ini ada batasan usia nggak untuk pasien lah, dapat dikatakan demikian, pasien yang akan kita menjadi pasien kita, apakah itu ada batasan usia untuk pasien SAFE ini sendiri? Jadi SAFE ini tidak mengenal batasan usia. SAFE ini bukan pengobatan, bukan pengobatan, tapi adalah penyembuhan. Nah, kan jadi tidak ada obat di sini, tidak ada proses pengobatan, tetapi adalah proses penyembuhan. Apapun keluhan seseorang, baik fisik maupun psikis, misalnya seperti trauma, ya kan, macam-macam. Ini bisa selesai hanya dalam 10-15 menit. Ya kan? Di usia berapapun, apapun permasalahannya, bagi SAFE ini semua itu bisa diterapi. Karena prinsip spiritualitas kita adalah berbasiskan ketauhidan. Kita meyakini bahwa setiap masalah, setiap penyakit, setiap kegetiran apapun itu pasti terjadi karena izin Allah, dan terjadi penyembuhan pun pasti atas kehendak Allah. Jadi sakit apa yang bisa kita terapi? Semua penyakit, ya kan? Kita menjadi wasilah, menjadi jalan untuk menuju kepada kesembuhan yang menjadi otoritasnya Allah di dalam hal ini. Baik. Satu hal lagi yang menarik bahwa ada batasan waktu nggak ini Pak untuk misalkan salah satu pasien pasien yang ingin melakukan penyembuhan seperti disampaikan oleh Pak Risman tadi, ini ada memakan waktu berapa lama sih sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Lima nasihat hidup yang menenteramkan. Yang pertama, don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu titip dan serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Yang kedua, don't hate. Hati yang penuh dengan kebencian bikin kita sempit. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, cinta bikin kita lapang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang ketiga, give more. Banyak-banyaklah memberi, banyak-banyaklah beramal kebaikan. Di sana insya Allah kita temukan kebahagiaan. Yang keempat, expect less. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah aja. Yang kelima, live simply. Hiduplah dengan sederhana. Berdoa kepada Allah, semoga kita dikaruniakan hati yang merasa cukup dengan apapun yang Allah. Baik, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Positif, masih bersama dengan Pak Risman, salah satu praktisi dan konsultan VFH Healing Shape Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan kita kembali seperti saya pertanyakan tadi ke Pak Risman bahwa makan waktu berapa lama sih Pak kalau misalnya ada pasien yang ingin melakukan penyembuhan seperti disampaikan oleh Pak Risman tadi? Untuk satu apa ada misalkan 1 sampai 3 hari atau ini tergantung dari jenis-jenis keluhan daripada pasien itu sendiri, Pak. Untuk berapa durasi waktunya? Kalau misalnya sakit fisik, misalnya sakit ada salah saraf, kan, atau sakit bahu, sakit fisik lah ya, sakit fisik atau trauma. Trauma karena pernah terjadi tabrakan, benturan, dia trauma, gak berani nyetir lagi. Itu durasinya sekitar 10-15 menit.
Cuma segitu Pak? Segitu. Saya kira kan ada 2-3 hari gitu penyembuhan, enggak ya? Nah, tapi kalau masalah yang udah berat, misalnya yang kronis, Iya. kronis itu perlu beberapa kali pertemuan, misalnya stroke, ya kan? Stroke ya. Itu perlu beberapa kali pertemuan. Tetapi pada pertemuan pertama itu akan memberikan efek terhadap kesembuhan klien. Jadi kalau udah kronis itu kita perlu ikhtiar yang lebih lagi, yang rutin, untuk mencapai kesembuhan. Jadi kesembuhan ini kan sebenarnya otoritasnya yang maha kuasa, ya kan? Otoritasnya Allah. Kita melakukan ikhtiar maksimal, iman maksimal, kita serahkan sama Allah. Kapan dia sembuh itu urusan Allah. Bisa dia sembuh lebih cepat, yang kronis tadi, bisa juga dia sembuhnya membutuhkan waktu yang lama. Ini persoalannya adalah otoritas Allah, kita serahkan sama Allah. Tapi kalau untuk soal penyakit fisik yang ringan-ringan tadi atau traumatik, itu 10-15 menit selesai. Ada orang yang takut kecoa misalnya kan, fobia, atau mabok perjalanan, ini membutuhkan 10-15 menit saja. Ya, karena saya pernah ada satu siswa SMK itu makan ke Jepang, yang datang ke tempat saya. Persoalannya beliau ini mabok. Jangankan melakukan perjalanan ke Jepang, buka pintu mobil pun udah muntah. Nyium aroma mobil udah mabok ya. Jadi datang ke kita untuk diterapi. Kita terapi seperti biasa sekitar 10-15 menit. Beberapa minggu kemudian saya dapat kabar dari keluarganya, karena yang bersangkutan sudah di Jepang. Ditanya apakah mabok, ternyata tidak. Alhamdulillah tidak. Nah, ini tidak 1-2 pasien yang kita lakukan terapi untuk yang mabok. Ada yang nenek-nenek juga pernah ikut satu mobil dengan saya. Dia harus membuka kaca mobil karena nggak tahan AC, kan kena mabok. Tapi saya bilang tutup aja AC-nya, kita pakai AC, kita coba sambil kita terapi sambil jalan. Sampai kita ke tujuan tidak mabok. Ada banyak kejadian kalau soal ini. Kemudian kalau berbicara masalah efektivitas, nah seberapa efektif ini Pak untuk penyembuhan dengan sistem SAFE? Kemudian apa saja sakit yang bisa disembuhkan melewati metode ini? Kalau soal efektif, SAFE sangat efektif, ya. Karena seperti fobia tadi ya. Kita kalau ke psikolog, kita perlu beberapa kali pertemuan untuk menepiskan fobia. Tapi kalau dengan teknik SAFE ini kita hanya perlu satu kali pertemuan dengan durasi 10-15 menit. Selesai. Kalau apa tadi yang satunya? Selain tadi apa? Jenis penyakit yang kita tidak milih jenis penyakit. Kan? Kalau ada satu keluhan yang dirasakan oleh seorang klien, apapun penyakitnya, bisa diterapi. Kenapa? Karena sebenarnya saya pribadi tidak pernah diajarkan untuk melakukan penyembuhan stroke bagaimana. Pernah. Gula darah bagaimana, jantung, diabetes bagaimana, kan tidak pernah kita diajarkan untuk menyembuhkan secara teknis. Tetapi prinsip kita semua penyakit itu atas izin Allah akan tersembuhkan. Yang melandasi sakit itu sebenarnya adalah 80% itu faktor emosional. Emosional. Ya kan? 20%-nya itu soal pola makan yang berlebihan dan olahraga yang kurang. Kalau 80% kita selesaikan, masalahnya bisa selesai. Nah, jadi ketika kita benahi emosionalitasnya, apapun sakitnya pasti emosionalitasnya bermasalah. Kita benahi 80% ini, yang emosionalitas tadi, insya Allah ada perubahan dalam waktu singkat. Dan dari apa yang sudah disampaikan tadi bahwa tidak ada batasan sebenarnya dengan sakit apa, yang penting kalau memang ada perubahan kita coba terapi bersama-sama. Dan satu hal Pak, kalau bicara seperti ini,
kalau kita misalkan ke medis biasanya kita akan tahu berapa yang angka yang disodorkan. Jadi kalau berbicara kalau misalkan pengobatan alternatif atau penyembuhan alternatif seperti ini butuh biaya besar nggak sih untuk itu? Nah, ini gambaran untuk pasien supaya masyarakat juga kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita kan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kadang-kadang nyari pengobatan itu juga mikir-mikir. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah ini terjangkau untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini masih bersama dengan Barito News TV. Baik, kembali bersama Barito News TV dan masih di program Ngobrol Positif bersama dengan narasumber kita Pak Kadarisman. Cukup banyak dari sebenarnya sudah kita bincangkan tentang apa itu SAFE sebenarnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya bahwa pengobatan tidak melulu dengan medis, ternyata dengan sistem seperti disampaikan tadi bahwa ada spiritual, emosional, freedom teknik atau SAFE yang sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia. Dan kembali ke pertanyaan saya tadi Pak, membutuhkan biaya banyak nggak ini untuk pengobatan seperti ini? Karena kadang-kadang kalau kita beli obat kita tahu bahwa ini seperti ini seperti ini. Nah, untuk pengobatan alternatif seperti atau penyembuhan alternatif seperti ini kira-kira membutuhkan biaya besar nggak, atau tergantung dengan keluhannya? Nah, kira-kira seperti itu. Baik, jadi untuk spiritual emotional freedom teknik ini biayanya tidak mahal dibandingkan dengan masalah yang harus kita hadapi. Saya setiap kali satu sesi pertemuan dengan saya itu 250.000. Itu rate profesional. Saya menetapkan rate profesional ini agar siapapun nyaman. Tetapi rate profesional ini bukan sebuah tujuan bagi saya, atau tidak menjadi sebuah tujuan bagi praktisi healing seperti saya. Ini hanya sebatas rate profesional, tetapi ini bukan sebuah harga yang harus dibayarkan. Betul. Karena saya sering dibayar lebih dari itu. Ada yang dikasih 500.000, ada bahkan lebih dari 1 juta. Tetapi ada yang tidak ngasih, ya kan? Ada juga yang ngasih 15.000, ada yang 50.000, itu tidak masalah. Jadi ketika dia datang, dia tidak ketika dia tidak menanyakan berapa biaya jasa usaha, saya tidak katakan. Tetapi berapapun yang dia berikan, itulah menjadi akad kita. Betul. Kalaupun dia tidak memiliki uang untuk melakukan terapi ini, itu bagi kita adalah sedekah dari kita untuk beliau. Jadi jangan khawatir dengan berapa yang harus kita bayarkan untuk melakukan terapi ini, tetapi datanglah kepada terapi ini dengan niat untuk kita melakukan ikhtiar terbaik mendapatkan kesembuhan. Baik, berarti seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadarisman bahwa sebenarnya kalau secara profesionalitas 250.000 rupiah untuk satu kali kunjungan selama pertemuan. Tetapi ini tidak harga mutlak, tergantung keluhan, tergantung juga dengan kemampuan dari si pasien ya. Dan ada hal-hal yang bakal menarik sebenarnya mengingat kondisi di
beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah ini agak beda secara kultural, secara religius. Nah ini kira-kira apakah pengobatan pola penyembuhan seperti SEF ini bisa diikuti oleh yang non Muslim. Nah, apakah ini bisa juga diikuti oleh warga kita yang non Muslim? Dan kalaupun bisa nanti seperti apa? Nah itu. Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita bakal kembali setelah yang berikut ini. Terus bagus, makin mantap. Baik, berarti memang tidak ada patokan khusus bahwa harga atau biaya pengobatan itu sendiri, tapi secara profesional atau profesionalitas ada Rp250.000, tapi kembali tergantung kepada kemampuan masyarakat atau pasien itu sendiri. Nah baik, kalau misalkan kita kembali melihat ke kultur, kemudian religi masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini agak beda sedikit Pak. Nah kira-kira apakah SEF juga memberikan kesempatan kepada warga kita yang non Muslim, nah apakah juga bisa ikut dalam penyembuhan dengan pola SEF ini? Tapi jangan jawab dulu, nanti kita bakal setelah yang berikut ini. 5 nasihat hidup yang menenteramkan. Yang pertama, don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu titip dan serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Yang kedua, don't hate. Hati yang penuh dengan kebencian bikin kita sempit. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, cinta, bikin kita lapang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang ketiga, give more. Banyak-banyaklah memberi, banyak-banyaklah beramal kebaikan. Di sana insya Allah kita temukan kebahagiaan. Yang keempat, expect less. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah aja. Yang kelima, live simply. Hiduplah dengan sederhana. Berdoa kepada Allah, semoga kita dikaruniakan hati yang merasa cukup dengan apapun yang Allah. Masih bersama dengan Barito News TV dan di Ngobrol Positif bareng Pak Kadarisman. Baik. Di kesempatan kali ini dan masih berbicara tentang pola penyembuhan SEF ya, yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh Pak Kadarisman, bahwa apakah ini lintas agama, Pak? Apakah ini lintas budaya ya, untuk pengobatan atau penyembuhan SEF ini, Pak? Baik. Teknik penyembuhan ini adalah bersifat universal. Universal. Spiritualitas di sini adalah spiritualitas universal. Universal. Ya. Tidak hanya ditujukan kepada kalangan Muslim saja. Betul. Sepanjang kalian memiliki keyakinan terhadap Tuhan, betul,
apapun Tuhannya, dia meyakini itu yang maha kuasa baginya, kita akan berikan efek penyembuhan buat dia. Nah, apakah apapun agamanya, Apapun ya agama. kan? Nah, dalam konteks Islam, kita akan melarikan ini adalah kepada ketauhidan kita, ya kan? Sesuatu dari Allah kembali ke Allah, dari Allah itu sakit, Allah yang menyembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada yang maha kuasa itu sangat powerful, kan? Secara ilmiah sangat powerful untuk melakukan penyembuhan. Ini hasil penelitian oleh Dr. Loredosi, seorang dokter ahli bedah dari Amerika Serikat yang frustasi karena pasiennya banyak meninggal. Ya, akhirnya dia ada satu pasien yang kemudian dia melihat sedang berdoa, tetapi kesembuhannya lebih cepat. Akhirnya dia melakukan penelitian dan membuktikan bahwa orang yang berdoa ketika sakit itu obat yang dimasukkan lebih efektif bekerja dan penyembuhannya lebih cepat ketimbang yang tidak melakukan ketimbang yang tidak berdoa. ya. Nah, karena itu Loredosi mengatakan bahwa doa itu sama hebatnya dengan obat dan pembedahan dalam operasi. Nah, jadi kan kalau orang tidak bertuhan ini susah Betul. kan? Kepada siapa dia berdoa? Nah, sepanjang dia punya Tuhan, konsep set ini efektif. Ya. Baik Pak, dan ini mungkin yang saya tanyakan karena memang kalau mendengarkan penjelasan di awal tadi bahwa kebanyakan mungkin pasien dari Pak Kadatima sendiri karena di tempat yang mayoritas Muslim, kemungkinan banyak yang ada pengalaman nggak Pak nanti selama melakukan praktek penyembuhan ini ada pasien yang non Muslim misalnya dari Kristen atau Buddha atau Hindu yang mencoba Banyak. penyembuhan alternatif Banyak. dan tetap efektif Pak. Efektif. Yang terakhir saya melakukan terapi berhenti merokok. Iya. Seorang warga Halong itu adalah suatu desa yang ada di pedalaman di Kabupaten Balangan, di kaki anak pegunungan Maratus. Beliau ini tidak jelas agamanya, kan? Kalau kita sebut keharingan, tapi tidak juga, ya kan? Dia juga menyebut Allah Tuhan, tapi dia juga menyebut yang lain. Jadi tidak jelas, tapi dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan. Nah, jadi ketika saya melakukan terapi untuk beliau, kenapa beliau ingin berhenti merokok? Ya karena kondisinya yang sudah menua, seorang janda, warga Dayak sana ini, dia tidak lagi mampu untuk secara ekonomi, tidak lagi mampu untuk membeli rokok. Karena satu bulan dia membutuhkan sedikitnya 600 sampai 700 ribu per kilo untuk rokok Pak. Karena seorang janda dan tua, tenaganya sudah lemah, dia tidak kuat lagi mencari duit sebanyak itu. Jadi dia minta diterapi, minta disembuhkan dari kebiasaan merokok. Jadi saya ajak berdoa, Ibu berdoa saja. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang Ibu yakini, yang maha kuasa. Jadi nanti Ibu sebut saja Tuhan yang maha kuasa yang Ibu yakini. Kita berharap kepada Tuhan untuk menyembuhkan kecanduan rokok Ibu. Tapi saya membimbingnya dengan keyakinan saya. Ibu ikutin dengan keyakinan Ibu. Karena saya sebutkan Allah, dia menyebut Tuhan. Jadi begitu prosesnya. Ya, ketika ya Allah, kan, dia ya Tuhanku, seperti itu. Dan setelah terapi sekitar 10 menit, muntah kuning, muntah kuning sampai dia turun dari pondok rumahnya itu ke sungai kecil, muntahnya lebih banyak. Tidak merokok sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh Pak. Sembuh ya. 10 menit. Hanya dengan 10 menit. Ya itu. Ya, kadang-kadang orang mau berhenti merokok ini cuma butuh waktu yang lama Pak. Dan bahkan dengan obat-obatan dan sebagainya. Itu yang berokok itu yang terbaru ya. Yang terbaru. Sebelumnya ada satu orang klien di rumah sakit yang lagi offline. Pas kebetulan saya tuh lagi besok adik ipar. Dia cerita buat dia pengen berhenti merokok. Saya pengen berhenti merokok. Seandainya bisa 1 juta pun saya bayar sekarang.
Saya bilang gitu Iya, ya. iya, iya. Saya bilang kalau mau berhenti merokok, kuat niatnya, bulat tekadnya, ambil air putih, ikutin, kita berdoa. Jadi belum sempat berdoa, hanya minum air putih, dia isap rokoknya udah nggak ada rasa. Udah enak. Dia langsung buat rokoknya. Iya. Oke, dan ini cukup menarik Pak, dan mungkin dari nanti pemirsa juga kepengen, karena Buntok Tanjung juga tidak terlalu jauh Pak, Ya. hanya beberapa jam sudah bisa ditempuh baik itu 3 jam roda ya. roda 2 maupun roda 4. Nah, kalau di Tanjung sendiri Pak Kadarisman buka praktek Pak? Saya buka praktek. Di mana Pak? Mungkin bisa disampaikan sekalian nanti kali-kali misalkan dari warga kita di Batu Selatan, sebelum nanti kemungkinan besar juga mungkin Batu Selatan bakal dibuka mungkin cabangnya. Siap. Karena sekarang di sini kita punya kader juga nih ya. Gitu, Pak. Pak Haji Hamdan ini kan kader Iya. dari SEP juga. Oh gitu, iya. Nah, jadi bisa disampaikan Pak untuk praktek jadi Tanjung sendiri, dan kapan artinya bukanya dari jam berapa Saya di hari apa? Tanjung itu buka praktek setiap Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Pak ya. Jam ba'da maghrib sampai jam 9 malam. Jadi jam ba'da maghrib jam 7 sampai jam 9 malam. Ya. Jadi rentang waktunya tidak terlalu panjang, mungkin 1, 2, 3 pasien Iya. itu untuk satu hari buka praktek. Iya. Ya. Saya praktek di perumahan Pondok Karet Tanjung Selatan, RT 6, Iya. yang Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Kadarisman terkait dengan pola penyembuhan dengan sistem SAFE ini untuk pemirsa semuanya. Baik, sejatinya bahwa sakit kita itu bersumber dari 80% adalah emosional kita. Kalau kita membenahi emosionalitas kita, insya Allah kita menjadi lebih sehat dan bahagia. Penelitian di California University mengatakan bahwa manusia itu memiliki 60.000 pikiran setiap hari. 80%-nya negatif. Tugas kita adalah mengupayakan, mengarahkan pikiran ini bagaimana persentasinya lebih besar positifnya daripada negatifnya. Nah, karena itu di anjuran agama dianjurkan banget agar kita selalu berhusnuzon, bersangka baik supaya dapat berpikir positif. Kalau hati sudah kita benahi, husnuzonnya sudah kita bisa kemukakan, kita dahulukan daripada sangkaan yang lainnya, maka insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit apapun. Makanan bukan jadi faktor utama, tetapi kalau kita benahi hati, semuanya tidak ada masalah. 80%. Dan ini diakui kalangan medis. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadarisman Sama-sama, Pak. beja-bejanya pada Baik. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi terutama saya pribadi juga baru mendengar ini, dan mudah-mudahan jika nanti masyarakat khususnya Barito Selatan dan bahkan juga Barito Timur yang kepengen nanti mencoba penyembuhan alternatif dengan sistem SAFE ini atau spiritual emotional freedom technique yang sudah dilakukan oleh Pak Kadarisman, dan saudara nanti tayangan ini juga bisa Anda saksikan pada fanpage Facebook kami di redaksi Barito News TV dan channel YouTube kami di redaksi Barito News TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Harapan kita bisa berjumpa kembali di Ngobrol Positif kesempatan mendatang. Saya Rizwan Wardana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, dan saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.